Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar metode numerik kami yang berjudul Optimization Least Square Method with L2 Regularization. Di sini merupakan matriks dari hasil perhitungan persamaan OLS linear regression. Cara mendapatkan persamaan tersebut, kami mempunyai persamaan awal yaitu Y sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 dikali X ditambah error. Setelah itu, kita ingin meminimalisir nilai error, maka persamaannya berubah menjadi error sama dengan Y actual min Y predicted, di mana Y predicted itu sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 dikali X. Selanjutnya, kami menggunakan loss function SSE atau sum square error. SSE ini bertujuan untuk mengambil total kuadrat dari selisih Y actual terhadap Y prediction. Setelah itu, kita turunkan persamaan tersebut terhadap alpha 0 dan alpha 1. Di sini kami mempunyai grafik X, Y dan punya dua data yaitu training data dan test data. Dari grafik ini dapat ditunjukkan bahwa pada training data hasilnya bagus, namun pada di test data hasilnya tidak bagus karena biasnya kecil dan variansnya tinggi. Seperti bisa dilihat pada grafik tersebut, grafik garis linear regresi sekilas bagus untuk training, namun saat dilakukan di test data hasilnya jadi tidak bagus. Nah, berikutnya, sebelum kita masuk ke least square method with L2 regularization, kita harus mengenal apa itu bias variance trade-off. Next. Nah, jadi secara definisi, bias itu artinya adalah seberapa jauh nilai kita terhadap nilai aslinya, atau bisa dibilang errornya. Nah, sedangkan variance secara definisi adalah seberapa jauh persebaran nilai error kita terhadap nilai actualnya. Nah, jadi semakin tinggi nilai biasnya, maka nilai kita akan semakin jauh dari nilai aslinya. Sedangkan di saat biasnya kecil, maka nilai kita akan mendekati nilai aslinya. Di variance, semakin besar variance-nya, maka persebaran nilai errornya akan semakin jauh dari nilai actualnya. Sedangkan di saat variance-nya kecil, maka nilai persebaran tidak akan jauh dari nilai aslinya. Nah, bisa dilihat dari grafik. Di sebelah kiri, di saat model complexity kita rendah, kita memiliki variance yang juga rendah, tetapi biasnya itu sangat tinggi. Nah, di saat ini terjadi, maka bisa dikatakan model kita mengalami yang namanya underfitting. Tetapi, di saat kita model complexity kita meningkat, juga biasnya akan turun, tetapi variance akan meningkat naik. Nah, keadaan ini, di saat ada perbedaan, ini yang disebut bias variance trade-off. Karena di saat biasnya kita turun, tetapi variance akan perlahan naik. Nah, di sebelah kanan, di saat kita model kita tinggi kompleksitinya, tapi biasnya rendah, model kita mengalami yang namanya overfitting. Nah, untuk menentukan nilai yang optimal, kita membutuhkan nilai tengah di mana bias dan variance-nya tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Garis tengah itu, atau disebut garis optimal model complexity, adalah model yang kita incar. Jadi model kita tidak overfitting maupun underfitting. Next. Nah, berikutnya, kita akan masuk ke least square method with L2 regularization. Bisa dilihat dari matriks tersebut bahwa ada penambahan nilai alpha. Nah, alpha ini kita sebut sebagai L2 regularization. Dengan menambah nilai alpha, kita akan berharap mencegah overfitting dari least square method sebelumnya. Next. Nah, jadi bisa dilihat dari grafiknya, garis merah ini bisa adalah dari model sebelumnya, model least square sebelumnya. Nah, dengan menggunakan least square method with L2 regularization, model kita akan bergerak miring berbeda dengan model sebelumnya. Mungkin kita lihat, jika kita lihat training data, model kita sekarang mungkin lebih jelek dibandingkan model sebelumnya. Tetapi saat kita pengaplikasian ke test data, justru sebaliknya, model kita yang menambahkan L2 regularization bekerja lebih baik daripada model sebelumnya. Nah, penambahan alpha inilah yang membuat nilai model kita bergerak miring. Nah, dengan adanya penambahan L2 regularization, model kita diharapkan perform lebih baik daripada model sebelumnya, atau mencegah yang terjadi overfitting. Next. Nah, dengan menggunakan L2 regularisasi, bias kita akan seiring naik. Tetapi karena ada trade-off sebelumnya, di saat bias kita naik, variance kita juga akan perlahan turun. Nah, dengan menggunakan L2 regularization, kita akan menemukan titik optimal tadi di tengah-tengah itu. Next.
Baik, selanjutnya kita masuk ke least square method with L2 regularization regression, di mana kita akan memilih lambda dan berupa nilai apapun dari 0 hingga positif hingga. Next. Nah, di grafik ini diperlihatkan, jika lambda terlalu kecil atau sama dengan 0, maka nilai dari penalty ridge regression juga akan bernilai 0. Sehingga di sini nilai dari least square akan sama dengan least square with L2 regularization, atau tidak ada perubahan. Next. Lalu, jika nilai lambda terlalu besar atau mendekati hingga, maka garis regression akan berbentuk seperti ini, atau cenderung datar. Atau semakin besar nilai lambda, maka kemiringannya akan mendekati nilai 0 secara asimptotik. Bagaimana kita memutuskan nilai apa yang akan diberikan pada lambda? Di sini, kami mencoba sekumpulan nilai untuk lambda dan menggunakan validasi silang atau cross validation. Biasanya merupakan validasi silang 10 kali lipat untuk menentukan mana yang menghasilkan varian tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.